Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini menangis pilu saat mendengar berita penting ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Swords, ada Seven of Cups, ada The Hermit, Knight of Wands, dan di sini ada Wheel of Fortune. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Swords. Saya melihat di sini sepertinya ada kekuatan ya dalam diri kamu untuk bisa menghadapi ini boleh dikatakan seperti ujian ya, atau cobaan dalam kehidupan kamu. Kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapinya. Oke. Kayaknya di sini ada sesuatu hal yang akan kamu dengar yang akan bikin kamu itu menangis, atau air mata kamu tuh jatuh gak tertahankan ya saat kamu mendengar hal-hal yang mengejutkan ini. Ini bisa tentang ada satu persatu rahasia besar yang akan segera terbongkar dalam kehidupan kamu. Ini berkaitan dengan kamu, berkaitan dengan hubungan rumah tangga, atau berkaitan dengan pekerjaan, atau apapun yang ada dalam kehidupan kamu. Ini seperti satu persatu itu akan segera terbongkar. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Entah itu sebuah kebohongan, atau itu sebuah pengkhianatan, atau ada yang menjadi musuh dalam selimut, atau ada yang nusuk kamu dari belakang di sini. Intinya di sini akan ada sesuatu hal yang akan terbongkar yang akan nyakitin perasaan kamu. Ini bisa saja udah berlalu ya, dan mungkin saat ini, tapi semoga kedepannya ini tidak terjadi. Tapi saya melihat kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapi apapun ujian, cobaan dalam kehidupan. Ini boleh dikatakan ujian. Di saat kamu mengetahui hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak pernah kamu sangka, hal-hal yang tidak pernah kamu duga. Artinya kamu nggak lari ya, artinya nggak lari dari kenyataan. Meski banyak hal yang mungkin terbongkar di sini, tapi kamu nggak lari dari kenyataan. Kamu berusaha untuk menghadapinya. Itu yang saya rasakan. Ada kekuatan dalam diri kamu untuk bisa menghadapi apapun situasinya, apapun keadaannya. Karena memang ada sesuatu hal yang memang sudah digariskan atau sudah ditakdirkan. Entah itu tentang perpisahan yang terjadi, atau mungkin perceraian yang terjadi,
atau apapun ya yang nyakitin kamu, artinya itu adalah sesuatu hal yang memang sudah digariskan, yang mau nggak mau ya harus kamu bisa terima, kamu harus bisa jalani. Tapi sejauh ini saya melihat ada kekuatan dalam diri kamu untuk bisa menghadapi semua itu. Jadi jangan merasa kamu nggak sanggup, jangan merasa kamu nggak mampu, karena setelah dijalani kamu punya kekuatan untuk bisa melewati semua itu. Ada Seven of Cups. Dan di sini saya melihat sepertinya kamu dikelilingi, kayaknya ada juga sebagian kamu yang dikelilingi oleh orang-orang yang kayaknya manipulatif ya. Kayaknya kamu dikelilingi oleh circle yang mungkin tidak sehat di sini. Ada yang pura-pura baik, ada yang pakai topeng, ada yang manipulatif juga di sini. Tapi di depan kamu ya mungkin begitu baik ya, begitu bisa untuk mencari perhatian, mencari simpati kamu, membuat kamu luluh dan membuat kamu percaya. Tapi ternyata di sebalik semua itu ada kebohongan, ada sesuatu hal yang bisa saja ada seseorang yang merencanakan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu. Ada orang yang mungkin di sini menyimpan kebencian, dendam, atau kemarahan terhadap kamu dan berpura-pura mendekat dalam hidup kamu sebenarnya untuk balas, apa ya, boleh dikatakan membalas dendam. Meskipun di sini kamu tidak merasa pernah nyakitin orang, tetapi mungkin ada seseorang yang merasa tersakiti oleh kamu. Jadi kartu ini sepertinya mengingatkan kamu untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada terhadap pergaulan, circle, atau bahkan orang terdekat sekalipun. Karena ada yang pura-pura baik ya, tapi di belakang kamu justru sebaliknya. Ada The Hermit. Dan saya merasakan di sini apa yang terjadi dalam kehidupan kamu ini membuat kamu jadi lebih bijak ya, jadi lebih dewasa, lebih berani atau lebih bisa untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Mengevaluasi, lebih merenung lagi, lebih merenung untuk tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan di sini, karena mungkin pernah dalam circle yang salah ya, atau ada pengaruh-pengaruh yang negatif yang membuat kamu terbawa arus yang negatif. Ada sebagian kamu sepertinya, dan hal-hal itu, kesalahan-kesalahan itu membuat kamu di sini lebih bisa untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya mungkin ada sebagian yang kamu yang pernah kehilangan arah ya, nggak tahu mau ngapain setelah keterpurukan, setelah kehancuran terjadi dalam kehidupan kamu, dan kamu sadar itu karena kesalahan kamu sendiri. Kamu sadar itu semua itu terjadi karena kesalahan kamu. Tapi pelan-pelan kamu mulai menerima kenyataan, pelan-pelan kamu mulai memperbaiki diri, tidak terus-terusan larut ya dalam penyesalan, tidak terus-terusan larut dalam keterpurukan. Kamu di sini punya tekad yang kuat untuk kembali bisa menemukan arah, menemukan jalan, dan menemukan tujuan kamu. Itu artinya tentang sebuah perbaikan dalam kehidupan. Ada Knight of Wands, dan selalu ada harapan, selalu ada kesempatan, selalu ada peluang yang akan datang dalam kehidupan kamu. Jadi bukan berarti tentang udah gagal, udah hancur, kamu berpikir itu adalah akhir dari segalanya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Justru itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai. Itu adalah langkah yang baru yang akan segera dimulai. Jadi jangan berpikir tentang kegagalan atau perceraian yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu membuat kamu berpikir ini udah akhir dari segalanya. Enggak. Tapi justru itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai. Jadi kita tidak pernah tahu ya kejutan-kejutan apa yang Tuhan berikan.
Jadi ingat, apapun hal yang nyakitin kamu saat ini, selalu ingat akan ada kebaikannya nanti untuk kamu. Ada Wheel of Fortune, ini juga tentang roda kehidupan yang akan terus berputar. Jadi nggak akan selamanya kamu merasa sedih, nggak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Akan ada momen dimana kamu merasa ya bersyukur telah melewati ujian atau cobaan yang Tuhan berikan, karena itu adalah ujian untuk kamu naik kelas ya, ibaratnya untuk lebih baik lagi, hidup yang lebih baik lagi, hidup yang lebih berkualitas. Jadi selalu ada ya, kehidupan itu selalu ada hal-hal yang kadang nggak terduga, ada hal-hal yang mengejutkan. Jadi siapkan mental kamu untuk bisa menghadapi itu, dan siapkan juga mental kamu untuk mendengar bahwa akan ada rahasia besar yang satu persatu akan terbongkar. Oke, tentang apapun yang berkaitan dengan kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Moon Ornament, ada Karmic Relationship, ada Unique Love. Di sini ada Grace Romance, dan di sini juga ada Hope. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini sepertinya memaafkan adalah salah satu jalan untuk kamu lebih tenang ya, lebih bisa rileks, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan dendam. Ternyata itu adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Artinya di saat kamu sudah benar-benar mengikhlaskan atau merelakan tentang orang-orang yang nyakitin kamu, tentang orang-orang yang merusak hubungan kamu, tentang ada orang ketiga dalam kehidupan kamu, dan ternyata di saat kamu memaafkan, perasaan kamu jauh lebih tenang, jauh lebih damai dibanding kamu harus terus-terusan marah, harus terus-terusan ngingat-ngingat masa lalu. Ya ujung-ujungnya kamu akan semakin dalam keterpurukan. Oke, jadi ada baiknya juga ya saat ini kamu berusaha untuk move on, untuk belajar dari kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulunya karena memilih seseorang yang salah. Karena di sini ada karmic relationship ya, memaksakan. Artinya ini adalah memaksakan, hubungan yang terkesan dipaksakan. Kayak kamu itu yakin aja kalau dia itu adalah jodoh kamu. Kamu yakin kalau itu adalah yang terbaik untuk kamu, padahal ya kenyataannya dia itu nyakitin kamu. Kenyataannya dia itu membuat hidup kamu nggak bahagia dalam tekanan, tapi kamu seperti yakin aja kalau dia itu adalah yang terbaik untuk kamu, yakin aja kalau dia itu adalah jodoh kamu, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi saat ini kamu harus lebih terbuka pikirannya ya, untuk lebih realistis, untuk lebih menyatukan antara hati dan pikiran, dan untuk tetap pakai logika. Oke, kalau itu nggak baik ya udah, kamu harus berani untuk melakukan sesuatu hal. Jangan paksain sesuatu hal yang nggak buat kamu bahagia, itu intinya. Oke, jangan paksakan sesuatu hal yang semakin bertahan semakin menyakitkan. Oke, jadi saat ini kamu berusaha untuk jadi diri kamu sendiri ya, untuk ya mungkin di sini kamu sudah berusaha untuk mengerti, memahami, tapi hal itu tidak pernah kamu dapatkan dari pasangan kamu. Hal itulah yang lama-lama bikin kamu capek, bikin kamu bikin kamu lelah dengan hubungan yang boleh dikatakan nggak ada kejelasan, bisa ya. Karmik di sini hubungannya kayak nggak ada kejelasan, memaksakan, toksik. Karena di sini bukan itu tujuan kamu. Kamu menginginkan ketenangan, kedamaian, saling menghargai, saling mencintai, dan saling ada.
Itu yang terpenting yang ingin kamu miliki dalam hidup. Dan kamu nggak mau hubungan ini merusak mental kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, menguras energi, tenaga kamu, nggak mau. Kamu saat ini berusaha untuk lebih fokus terhadap kehidupan yang lebih ringan ya, tidak terlalu memberatkan. Kalau jika itu nggak baik untuk kamu, ya udah, kamu berhak untuk meninggalkannya. Artinya di sini kamu harus pakai logika untuk mencintai, tidak selalu menggunakan hati dan perasaan yang ujung-ujungnya nanti kamu yang akan tersakiti. Oke, penting untuk kamu lebih mementingkan ya. Ini artinya adalah mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Artinya tidak membiarkan siapapun atau apapun menyakiti perasaan kamu. Itu artinya, nggak biarin. Oke, kamu berhak untuk mempertahankan harga diri, mempertahankan diri kamu. Tidak selalu diinjak-injak, tidak dihargai sebagai seorang pasangan. Kamu nggak mau hal itu lagi. Kamu sudah berani melakukan sebuah perlawanan. Berani melakukan sebuah perlawanan, berani untuk menolak, berani untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini nggak baik untuk kamu. Jadi jangan paksain ya, jangan paksain. Karena itu semua adalah semu. Yang kamu pikir itu baik tetapi itu toksik. Kamu harus ambil langkah, harus ambil keputusan, jangan maksain. Karena ini demi diri kamu. Karena apa yang kamu pilih dan apa yang kamu putuskan saat ini itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan memilih sesuatu hal yang benar-benar terbaik dalam kehidupan kamu, yang membuat kamu jadi diri sendiri, yang membuat kamu lebih tenang, lebih damai perasaan, pikiran, dan kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataannya, apapun situasinya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.